memang benar bahwa Yesus Kristus itu suci dan kudus. Yesus itu tanpa dosa, Pak Ustadz. Dan di sana juga dicatat di kitabnya Bapa sebenarnya bahwa Isa Al-Masih itu manusia suci tanpa dosa. Pertanyaan saya tadi, Pak Ustadz, tunjukkan siapa nabi-nabi yang tertuju pada dirinya bahwa dia itu manusia suci tanpa dosa selain Isa Al-Masih. Itu yang pertama, Pak Ustadz belum menjawab dan belum menunjukkan dalilnya ke saya. Nah, tentu dalam hal ini, Pak Ustadz, kalau Yesus itu tidak mati, kalau Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati, kalau Yesus itu tidak disalib, ya, maka saya tidak mentuhankan Yesus. Karena Yesus itu datangnya dari surga, turun ke bumi, dan kembali ke surga. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Iya, izin tambahkan sebentar sedikit. Jadi Pak Ustadz Sumah mengambil ayat Alkitab yang dia tidak paham maksud ayat Alkitab itu. Dia mencomot ayatnya, tidak tahu pasal apa yang dibicarakan. Kita bicara tentang kematian Yesus. Pada Lukas 24 ayat 26, Yesus berkata dengan jelas, bukankah Mesias harus menderita? Jadi kalau dia tidak melalui penderitaan, dia bukanlah Mesias. Saya kasih lagi perkataan Yesus, Yohanes 10 ayat 11, ayat 17 dan ayat 18. Yesus berkata apa? Gembala yang baik akan memberikan nyawanya. Dia akan memberikan nyawanya bagi penebusan dosa domba-dombanya. Perkataan Yesus lagi di Markus 8 ayat 31 sampai 33 ketika dia mengatakan, aku akan pergi ke Yerusalem, menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi Simon Petrus yang mendengarkan hal itu, dia bilang, ya Tuhan, kiranya hal itu sekali-kali jangan terjadi kepadamu. Dia tidak mau Yesus mati. Lalu apa yang Yesus katakan? Enyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa kehendak Bapa. Jadi iblis tidak tahu apa kehendak Tuhan lewat penebusan. Makanya di kitab 2 Petrus 2 ayat 1 mengatakan dengan jelas bahwa sang guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu itu akan menyangkal tentang penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Kenapa penebusan itu harus dilakukan dengan nyawa? Dalam kitab Taurat sudah jelas, Imamat 4 ayat 32, ketetapan Tuhan bagi Musa untuk bangsa Israel, bahwa penebusan akan dosa harus diganti dengan nyawa domba jantan. Harus ada pergantian nyawa di situ. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 29 ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia mengatakan dengan jelas, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia.